Halo, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dalam podcast kesehatan, podcast Rumah Sakit Dr. Sutyono Blora. Selamat pagi, sahabat Sutyono. Kembali lagi dalam acara podcast kita kali ini bersama saya, Dr. Tristan Rizky Prastio, sebagai dokter umum. Pada hari ini saya akan memandu acara podcast yang tentunya spesial di bulan Juni ini. Kita ada tema khusus ya. Biasanya nih, kalau podcast-podcast kita ini kan ngundang ada dokter-dokter. Kemudian, nah kali ini secara spesial menyambut Hari Bidan Nasional di bulan Juni ini, kita akan menghadirkan bidan-bidan dari RSUD Dr. Sutyono Blora. Selamat pagi semuanya. Pagi, dokter. Ya, luar biasa hari ini spesial kita menghadirkan 3 Sri Kandi. Tiga iya loh, masa Arjuna? Iya, Kan, iya. nah kan cewek-cewek. Cowok ya. Bu Bidan, Pak Bidan nggak ada. Kalau dokter kandungan cowok ada, ya. Mungkin teman-teman ada yang belum kenal. Ini saya perkenalkan terlebih dahulu, ya. Kita narasumber kita pada pagi hari ini ada 3 ibu, Mbak aja ya, biar kelihatan muda ya. Mbak Bidan, ya kakak ya. Ada yang pertama, ada Mbak Bidan Mursinta Puspa, panggilannya Bidan Sinta ya, Bidan Sinta. Kemudian ada Mbak Bidan Ulfa Hidayati, Selamat di panggilannya Mbak Ulfa ya, Iya. ya Mbak Bidan Ulfa. Kemudian Mbak Bidan Puspa Indah, ya panggilannya Mbak Puspa. Oke, Mbak Puspa. Nah, spesial nih. Kenapa nih nggak cuma satu, tapi kita ada 3. Nah, karena kita ini mau mengangkat khususnya untuk di lingkungan. Mungkin sahabat Sutyono masih belum tahu ya. Penempatan bidan di rumah sakit Dr. Sutyono ini tidak cuma di ruang bersalin, tapi bidan-bidan ini tuh disebar di beberapa tempat. Salah satunya ada di IGD, di Ponek ya, di bagian kegawatan, kemudian ada di poliklinik kandungan, kemudian juga di ruang rawat inap. Dan pada pagi hari ini kita sudah memanggil dari berbagai ruangan tersebut untuk menceritakan pengalaman mereka. Oke, mungkin saya tanya-tanya dulu background-nya ya. Untuk Mbak Sinta penempatannya di Ponek. Ponek itu apa? Mungkin ada yang masyarakat Sutyono belum tahu. Ponek itu apa? Ponek itu pelayanan obstetrik neonatal emergency. Iya, emergency komprehensif ya. Ya, itu berarti kegiatannya. Biasanya lokasinya di UGD, ya di UGD. Biasanya di dekat UGD. Kemudian untuk Mbak Ulfa? Saya di Poliklinik Opjin, Ya, iya. Poliklinik Kandungan. Oh iya, Poliklinik Kandungan. Dan Ratinap juga ya. Double. Ya, tapi punya pengalaman juga untuk di saat ditempatkan di poliklinik kandungan. Iya, kemudian multi talenta. Kemudian Mbak Puspa berarti di ruang rawat inap. Di ruang melati, dokter. Di ruang melati. Ya, di Dr. Sutyono Blora ini ruang khusus untuk ibu hamil itu kasus-kasus obscen itu di ruang melati. Di ruang melati kita menangani persalinan, nifas, dan bayi sehat untuk rawat gabung, dokter. Oh iya, bayi sehat untuk rawat gabung. Oh iya, kita kurang satu lagi ya untuk bayi ini ya. Bayi sakit. Bayi sakit. Bayi sakit biasanya ada di ruang nico, tapi tidak cuma bidan ya. Di ruang itu enggak ada bidan, dokter. Oh iya, perawat semua ya. Oh, perawat ya. Oke. Nah, di bulan Juni ini bertepatan dengan momen perayaan Hari Bidan, kita akan mengangkat cerita-cerita khusus. Nah, mungkin Mbak Bidan yang luar biasa ini sudah punya pengalaman yang luar biasa, baik di IGD, baik di poliklinik maupun juga di rawat inap, tentu menghadapi hal-hal yang punya momen yang sendiri-sendiri ya, momennya sendiri-sendiri lah ya. Mungkin dari menjawab pertanyaan ibu-ibu hamil kontrolnya gimana, atau enggak harus menemani saat bersalin, saat membantu dalam persalinan itu, menjadi sahabat bergadangnya ibu-ibu saat habis melahirkan nifas. Nah, mungkin saya mau bertanya dulu ke Mbak Sinta. Nah, ke Mbak Sinta, gimana rasanya nih
jadi penjaga pintu gerbang utama ke gawat daruratan ibu Penjaga. di rumah Penjaga. sakit. Nah, apa yang Penjaga pintu. biasanya bikin deg-degan? Dekat, Nah, Kalau yang bidan di Bonek itu kan kita, terutama kita rumah sakit sudah tipe C. Jadi tempat kita itu rumah sakit untuk rujukan, terutama rujukan dari puskesmas di wilayah Blora. Itu pastinya kalau pasien yang datang pertama kali di Bonek IGD pastinya adalah pasien yang bikin kita spot jantung. Oh, iya. Iya, rata-rata gawat darurat. Entah itu mungkin sudah patas macet itu sudah dipimpin mengejan di puskesmas tapi tidak lahir-lahir, terus akhirnya dibawa ke rumah ke sakit. rumah sakit, itu biasanya banyak kasus seperti itu. Terus kemudian fetal distress. Iya. Fetal distress itu biasanya lanjutan dari patas macet karena bayinya tidak segera lahir, jantung bayi mengalami penurunan. Nah, itu yang harus kita gerak cepat untuk gerak cepat untuk segera melahirkan bayinya. Terus ada lagi kasus yang ini yang pernah saya temui yang bikin benar-benar bikin spot jantung kita ya. Pasien eklamsi. Pasien eklamsi itu ada beberapa pernah menemui kejang sampai di rumah sakit, tidak berhenti sampai penurunan kesadaran, tidak sadar. Itu tidak hanya mengancam ibunya, tapi juga mengancam bayinya. Nah, itu paling sering itu ibu-ibu dengan tekanan darah tinggi. Kelanjutannya pasti kalau nggak bereklamsi, eklamsi. Itu sih yang bikin kita sering termasuk itu ya penyebab yang masih tinggi ya. Masih tinggi. Ya, angka di Blora angkanya cukup tinggi ya. Iya. Dan saya kan sama PEB ya. Iya, PEB ya. Saya kan juga dokter IGD ya. Jadi relate sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Sinta ini. Memang kalau di IGD di Bonek itu ketemunya kayak gitu. Wah, yang macet, eklamsi dan itu sport jantung benar-benar kita harus bergerak cepat. Jadi penting sekali buat sahabat Sudiono Blora semua, bagi yang hamil atau punya saudaranya yang ibu hamil untuk selalu melakukan pemeriksaan rutin ya. Sehingga apalagi untuk yang sudah memang tergolong dalam kategori risti atau resiko tinggi. Jadi tindakan pencegahannya itu bisa diupayakan semaksimal mungkin lah. Kalau bisa itu kita tuh jangan jadi kondisi yang emergency. Iya. Nah, ini kondisinya adalah berarti pengalamannya saat di poliklinik, saat di anestesi. Mungkin boleh disambung sama Mbak Ulfa. Oke, siap. Kalau dari standar ANC atau pemeriksaan kehamilan itu kan minimal 6 kali ya. Iya. 4 kali, 6 kali, kemudian yang 2 kali dengan DSOG juga. Jadi 4 kali dengan non DSOG dan 2 kali dengan DSOG. Itu biasanya kan di trimester 1. Itu berarti 2 kali. Nanti trimester 2. 2 kali. Terus kemudian trimester 3 itu yang lebih sering, tapi itu baru standar yang paling minimal sekali. Itu harus di rumah sakit enggak? Enggak, kalau itu bisa dilakukan di puskesmas. Jadi untuk teman-teman untuk sahabat Sudiono kalau masih di dalam tahap normal silahkan periksa di puskesmas. Kalau normal tuh bukan berarti terus enggak usah kontrol, tetap harus kontrol. Soalnya apa? Semua kehamilan itu dianggap beresiko walaupun tidak beresiko. Karena apa? Gimana ya? Kita ketika dihamil di awal normal saja. Ketika di saat mendekati persalinan tiba-tiba darahnya tinggi melonjak lah, bisa terjadi seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Sinta. Terjadi namanya eklamsi, kejang. Nah, itu bisa menimbulkan kematian. Jadi kita wajib pemeriksaan lebih dini dengan rutin kontrol di poli. Iya, menarik ya tadi ya. Apa yang dianggap normal tapi tetap kita harus anggap sebagai tidak normal ya. Dalam artian bukan tidak normal sakit, tapi karena kondisi kehamilan itu adalah kondisi yang dinamis. Ya, bisa aja nih di trimester pertama nih baik-baik saja, di trimester kedua ada sesuatu kalau tidak terscreening kan bisa aja dan itu ketemu. Nah, kalau
saat di poli gitu, Mhm. pernah ditanya apa di pertanyaan-pertanyaan dari ibu hamil tentang apalah mitos-mitos yang sering ditemui itu apa? Oh iya, kalau itu gini, biasanya itu terjadi pada kondisi anemia. Mhm Nah, kondisi anemia dengan HB kurang dari 10. mhm Nah, itu kan sebenarnya mudah ya, bukannya mudah ya, memang kalau kita dengan konsumsi protein yang tinggi mhm dan tablet tambah darah rutin diminum sesuai dengan anjuran dari pemeriksaan kesehatan yang di FKTP, mungkin dari puskesmas, Bu Bidan, atau dokter umum yang ada di bawah, mhm. itu kan tidak terjadi kondisi anemia. Tetapi banyak mitos Bu Bidan yang di bawah sudah non sewu yang di puskesmas sudah menganjurkan untuk minum tablet tambah darah dan protein hewani, contohnya mungkin telur atau gimana atau mungkin ikan yang lain. Pada ibu hamil pada takut, Mas Didi. Lah Bunda itu makan telur takut, kenapa? Kenapa bisa nih itu? Takut apa? Memeti, Takut apa? memeti. Memet Tahu itu apa? memeti? Nggak tahu memet itu apa? Memeti itu kayak ayam mau bertelur, lari sini kanan sini kiri gitu. Itu namanya memeti. Kalau pas persalinan itu loh. Itu dan itu biasanya yang di masyarakat berkembang seperti itu. Dan masih ya? Masih. Masih, sebenarnya masih. Makanya bisa terjadi kondisi anemia. Padahal Iya, kondisi betul. anemia atau kurang darah itu Dampaknya bahaya besar. ya. Iya, besar. Nggak cuma buat ibu, buat Iya, buat bayinya bayinya juga perkembangannya nggak bagus. Kayak kalau ibu hamil di trimester pertama bisa terjadi keguguran. Nanti kalau yang di trimester kedua mungkin dia terjadi prematur atau lahir di sebelum waktunya. Seperti itu. Untuk bayinya sendiri berat badannya Bisa kurang dari kurang. normal gitu. Yang harusnya bisa lebih dari 2,5 dia Bisa di bawah kurang. itu. Justru yang harusnya bisa normal langsung lahir bisa digendong ibunya jadinya dinicu di kegawat darurat bayi. Padahal pencegahannya simple ya, Iya. dengan nurut aja kan. Dan setahu saya suplemen-suplemen itu kalau di puskesmas pun kan juga diberikan ya. Diberikan secara gratis bahkan Gratis, ya. kalau pakai BPJS gratis. Nah, iya, makanya. Iya, Gitu, ternyata iya. menarik ya. Ada mitos-mitos Iya. seperti ini. Saya baru dengar loh. Yang apa namanya istilahnya? Memeti. Wah, iya. saya baru dengar. Nah, itu. Iya. Kayak Oke. gitu. Nanti juga anemi lahiran bisa perdarahan. Ah, itu. Masih ponek lagi. Lingkaran setan. Betul. Di samping itu juga kalau anemi kehamilan itu nanti berdampak terhadap bayi ya. Biasanya itu bobotnya kurang. Ya, jadi nanti potensi untuk sekarang stunting. Stunt. Nah, nanti itu jadi siklus Iya, nggak bisa Betul. di rangkaian yang tak terputus. Oke, tadi setelah dari GD ke Poli, sekarang masuk ke Ratinap nih. Nah, di Ratinap nih, apa tuh yang jadi tantangan atau ada cerita-cerita saat mendampingi, kan persalinannya kan nggak melulu di Ponek ya, kadang kan persalinannya bisa di VK Rawat Inap ya, di VK Rawat Inap nih. Apa yang menjadi cerita atau tantangan ketika bertugas di Rawat Inap? Iya. Kalau di ruang VK itu kan menerima pasien itu dari poliklinik dan IGD gitu. Iya. Kalau dari poliklinik itu biasanya pasien belum ada tanda persalinan ya, tapi sudah memang harus diakhiri kehamilannya, misalnya dengan yang lewat bulan gitu ya. Itu kan berarti dia harus melewati proses induksi untuk merangsang itu gitu, merangsang pembukaan. Jadi itu dalam proses persalinan kan kita menangani banyak karakter wanita gitu dalam menghadapi memberikan nyerinya itu loh. Nyeri persalinan gitu. Setiap orang kan beda-beda. Ada yang reaksi. Coping ya. Ada yang tahan sakit, ada yang memang untuk mengekspresikan nyerinya itu mungkin dengan menjerit bisa, terus dengan tindakan misalnya kayak meremas-remas, pendamping persalinannya seperti itu. Kadang Bu Bidanya juga ikut diremas-remas gitu ya. Keruwet bukan diremas kan. Juga kita sudah memberi edukasi, kadang nggak didengarkan. Karena dia sudah kesakitan duluan ya. Fokus ke nyerinya seperti itu. Dan bidan itu harus memang sabarnya kudunya dowo gitu. Iya. Terus untuk kita mengurangi nyeri, kita mungkin bisa juga memberi solusi nggih. Misalnya dengan nafas panjang saat ada kontraksi atau dengan pijatan-pijatan lokal ya, seperti kayak di bagian
punggung belakang itu bisa Bukan perut ya. Bukan. Boleh. apa suami atau mungkin ibunya kita beri edukasi untuk Iya. cara mengurangi nyeri seperti itu. Punggung ya. Kalau kalau Ini di daerah tidak. belakang sini bisa yang bawah Dilus-lus. sama atas pantat itu biasanya. Soalnya saya pernah menemukan ada yang malah mijet itu di Perut. perut. Nah, itu kan Ah. padahal bahaya ya, Mbak ya. Iya, itu bahaya sekali karena bisa mempengaruhi posisi, kontraksi dan Dan sebagainya. kalau selain persalinan nggih, kita Mm-mm. kan juga ada rawat gabung. Iya, rawat Itu gabung. nifas dan bayi yang sehat. Ya, Selalu hampir setiap saat yaitu kita kan edukasi tentang menyusui. ya, Itu hari pertama memang kan untuk produksi ASI itu kan memang masih sedikit Iya. ya. Mm-mm. Kan kita istilahnya itu kolostrum itu memang Mm-mm. keluarnya baru Ah. setetes kayak gitu kan. Nah, itu dari ibu-ibu sebagian besar itu menganggap itu belum keluar. Padahal Jadi- ini memang baru sedikit Iya. produksinya. Memang seperti Hari itu. pertama Jadi, sampai ketiga. kadang keluarga atau ibunya itu sudah kesusu untuk ngasih sufor. Formula. Padahal itu emang bagus untuk dikasihkan ke bayinya gitu loh. Walaupun Oke. sedikit, tetap itu Iya. yang penting. Kan itu disesuaikan juga dengan Kapasitas ukuran lambung lambung bayi. bayinya. Emang dari ciptaan Allah seperti itu ya, Dok ya. Iya. Dari awal hari pertama Pertama. nifas itu mungkin keluarnya sedikit, nanti makin hari makin banyak dan ukuran lambung bayi mungkin kan tambah besar juga makin hari makin tambah. Kira-kira apa sih yang menyebabkan si ibu-ibu ini yang baru melahirkan ini pada ketakutan kalau air susunya yang bersih sedikit itu tuh ya terlalu sedikit gitu loh. Iya, dia itu takut nanti kalau bayinya kurang Kurang. cairan. Iya. Padahal itu kalau sesuai teori nggih, itu Iya. bayi tidak minum dalam 2 hari itu masih Iya, bisa, masih aman. karena dia Masih mengurai punya kesediaan. Persediaan makanan waktu dari ini kan. dari Itu kan. takutnya nanti kurang cairan, panas. Itu biasanya pada ibu-ibu yang sering kontrol enggak kontrol? Oh. Iya, kalau sering ANC kayaknya pasti sudah paham ya kayak tengah-tengah Tapi itu ya. sebagian besar saya Hah? itu Bapak tanya gitu Iya. nggih, itu belum tahu tentang Belum tahu ya tentang itu Mungkin ya. nanti ini tugas dari itu ya bidan yang di Iya, di garda pertengahan depan itu, ya, iya, kontrol ya. Depan ini. terutama Ah. edukasi di trimester ketiga itu Hmm. di sepil tentang Tentang kolostrum. Kolostrum. Bahwa Oh, ya iya. kadang memang produksi ASI di hari-hari pertama Iya. itu memang tidak banyak. Oke. Tapi tetap jangan buru-buru untuk memutuskan sufor. Sufor itu kan juga kalau dari sisi medis, dari sudut pandang dokter anak juga ya, setahu saya itu kan resep harusnya Iya, diberikan betul. secara resep. Kalau itu Jadi kan tidak dalam bisa. kondisi tertentu Nah, nggih. tentu saja, Yang iya, pilihan memang utama tetap tetap ASI. ASI. Nah, gitu. Oke, masuk ke segmen berikutnya. Nah, kita mau membahas soal suka duka dan momen-momen yang Ini Mbak pengalaman Sinta. Banyak dukanya. senang atau mungkin magis sampai bikin menangis atau mungkin ikut seneng sekali. Mungkin ada enggak? Nah, pernah nggak sih sampai ikut nangis misalkan pengalaman dengar bayi baru lahir walaupun sudah sering nangani persalinan nih tapi karena mungkin kondisi tertentu yang dramatis mungkin ya bikin jadi terhanyut atau terharu. Ada enggak? Mungkin dari siapa dulu? Ya mau Mbak Sinta dulu. Kalau sukanya pastilah ya di ruang kegawat daruratan Heeh. kita paling merasa plong, kita seneng kalau pasien kita selamat, sehat. Nah, apalagi sebelum itu mungkin kita lewati proses gedebak-gedebuk Gedebak, ya. spot jantungnya itu, terus akhirnya lihat anaknya lahir sehat, ibunya juga selamat, itu rasanya paling bikin terharu. Kalau dukanya yaitu ketika kita merasa gagal melaksanakan tugas kita. Mungkin ibunya tidak terselamatkan atau bayinya yang tidak terselamatkan, itu yang paling bikin kita sedih. Pasti itu dan nggak hanya waktu momen itu aja. Pasti kita mikir hal itu sampai berkepanjangan, berminggu-minggu. Ada kali menyesal gitu ya, Iya, misalnya kita kok gagal bisa gitu ya. merasa bodoh nggak Iya. bisa menyelamatkan. Jadi sebenarnya kan kalau ada anggapan wah dokter bidan-bidan rumah sakit itu galak-galak itu sebenarnya ya empati. jadi kayak gitu mungkin ketika ketemu
Hanya dimarahi ya. kondisinya Dan tapi kadang-kadang tuh dimarahinya karena sebenarnya pengen ngasih tahu, gini loh, kamu tuh harusnya ada tindakan yang bisa kamu kerjakan pencegahan. Iya. Kok nggak dilakuin kan mungkin mau ngelakukan Greget kesalahan gitu loh. Tapi sebenarnya kalau ke pasien ya tetap itu ya Iya, care, tetap iya, care, tetap iya. ini. Dan Mungkin kalau kehilangan tidak sampai kejadian seperti itu ya pasti tetap tetap ikut sebagai sedih, tenaga iya. kesehatan kita kan pasti tetap Merasa kayak nggak ini. berguna gitu. Kalau Ah, empati tetap kita sampai berhari-hari itu udah hilang Begitu juga. sahabat Sudiono. Jadi dan galak itu mitos. Iya. Enggak Sebenarnya sih. Gemes aja nih, dia nggak galak, dia gemes. Kadang tuh memandang Iya, ya, iya. kita kayak Iya. berpacu otak, berpacu tindakan, aduh Harus gimana kita cepat. harus selamat, Iya. harus selamat kayak gitu. Jadi terkesannya Sehingga keluarnya galak, iya, go. kesannya galak. sekarang sudah nggak ada bidu angkrem ya, Dok. Oh, iya. Apa itu begitu angker? Bidan kayak bidu angkrem kalau bidu angkrem itu kalau bisa ada orang senyum. mendekat, Heeh. dia akan Langsung kayak mantrem itu loh, Dok. Ada di rumah sakit Sudiono Sekarang ada. sudah nggak ada. Friendly semua. Bu bidannya senyum loh. Udah cantik kayak gini loh. Cantik-cantik. Paling ke ini sih apa ke nanti kita bahas ya mungkin Iya. ke sama profesi karena sebenarnya tujuannya bukan untuk kenapa-napa tapi SOP-nya sudah dijalankan dengan baik atau benar terus kemudian catatan persalinan dan catatan Iya. rekam medisnya itu kan Iya. semuanya harus tertata dengan baik supaya kalau ada kenapa-napa kita bisa ditelusur Lihat, nih iya. ini penyebabnya apa Dari gitu. mana? Oke Mbak Sinta sudah Mbak Ulfa Kalau saya itu yang paling gemes ya, ya baliknya gemes. iya gitu. gimana? Apabila terjadi sebenarnya ini pasien itu harusnya sudah segera dilakukan tindakan ya. Oh, iya. Maksudnya mungkin sudah dirujuk dengan kondisi kegawat daruratan, mungkin karena dia sudah letaknya sudah nggak normal. Mm. Nah, dikasih rujukan. Ada kepercayaan nggak usah ini nunggu serinya, mau memang belum wayahe lahir ya nggak usah dilahirin, ditunggulah sampai Nunggu dengan kenceng-kenceng kondisi. ya, Dok. Ditunggu sampai dengan kenceng-kenceng dan terjadilah kegawat daruratan datang ke Iya, gawat darurat betul, sudah betul, kondisi lengkap dengan Resep. letak yang tidak normal. Iya. Bayinya sudah mulai denyutnya. mulai naik turun nggak jelas gitu ya. Ini yang marak nih. Kita naik Gregetan, turun. nah. Jadinya Iya. dari poli kadang kan sudah dikasih, oh ini harusnya sudah dilahirkan karena di ini dengan letak sungsang atau letak lintang ya, Iya. sering itu letak lintang. Iya. Letak lintang udah dikasih rujukan harusnya berangkat besok pagi katakanlah Iya. seperti itu. Tetapi kenyataan pasien karena oh ini belum wayahe, enggak apa-apa, siapa tahu bisa lahir normal. Itulah yang jengkel Iya, iya. sehingga bidannya menjadi ya rada gitu ya. Maaf ya sahabat Iya. Sudiono. Tapi kan Itu. pada akhirnya sebenarnya yang kita pikirkan adalah keselamatan ibu dan anak. Iya, Jadi, seperti itu. cuman memang di lapangan itu seringkali berbenturan dengan nilai-nilai sosial, Iya. nilai mungkin ya bukan nilai sosial, nilai-nilai kepercayaan yang masih dianut oleh sebagian Masyarakat. masyarakat, kayak gitu, yang ya nyunyun sewu tidak berdasarkan dasar medis. Iya. Kalau dari tenaga kesehatan, dari bidan, dari dokter DSOG, dari spesialis obgyn itu kan memberikan saran medisnya kan berdasarkan hasil pemeriksaan yang Iya. secara objektif. Mm-mm. Ya gemes ya kayak gitu ya. Gemes itu. Gitu. Apalagi yang Gitu. ya nyuwun sewu memaksakan mungkin yang tidak bisa persalinan normal tapi memaksakan Untuk normal. Ah. Kalau sungsang mungkin oke lah, bisa, Iya, masih iya. bisa diusahakan. Iya. Kalau lintang nggak mungkin gitu loh. Tapi Sulit. masih ada, memang baru kapan ya kejadian itu sampai di sini udah lengkap ternyata lintang. Aduh, Iya. Padahal kan harusnya bisa dikerjakan secara elektif atau secara mungkin dalam kondisi yang tidak emergency. betul, iya. Malah harus sampai nunggu emergency malah Menjadikan menjadi emergency, resiko pada iya. ya, baik ibu ibu dan dan bayinya. bayinya. Betul Baik. gitu dong. Itu sing maraknya gemes. Sahabat Sudiono berarti didengerin ya dan dilaksanakan ininya saran medis dari dokter DSOG, bidan, dokter umum bahkan mungkin yang di puskesmas yang sudah bisa mendeteksi screening resiko-resiko tinggi seperti itu jangan dianggap sepele ya, tapi benar-benar diperhatikan kalau bisa sarannya itu juga langsung dikerjakan sehingga
kita mengurangi beban kerja Mbak Sinta juga gitu. Gitu Ini ya juga aku ponak dan gede. membantu menurunkan angka Kematian. juga. Yang jelas itu. Tujuan kita tuh sebenarnya seperti itu aja. Nggak pengen gimana Wah, tapi itu. Tapi inginnya prosesnya dokter. ya inginnya itu Menurunkan itu. masyarakat Indonesia bisa punya ibu dan anak yang lahir dengan Sehat. Saya juga itu loh, kasihan sama bidan desanya. Udah ngasih edukasi sampai di apa istilahnya ditemenin, dianterin untuk sampai rumah sakit tapi tidak mau, atau mungkin dari rumah sakit harus dirujuk ke Semarang atau kemana, siap mendampingi tapi pasiennya tidak mau kayak gitu. Iya bener, ada kasus seperti itu, kasus seperti itu. Sampai datang ke rumah sakit sudah kondisi jeleknya, disalahkan bidan desanya. Yang Ya, itu kadang kasus yang tahun kemarin ya. iya, kadang jantung ya. Jantung apa ya itu? bidan desanya ada jadi suuzon sama Iya. bidan desanya, pasienmu ini kenapa nggak diantar, kenapa nggak dia kayak gitu, padahal mereka sudah Padahal effort ya. sekali Iya. untuk mengurusi kesehatan ibunya dan adik. Iya, di momen ini juga saya apresiasi sebenarnya sudah banyak sekali bidan-bidan desa, bidan-bidan puskesmas itu mendampingi, akan memberikan effort lebih untuk melakukan pengawasan, tapi terkadang terganjal keputusan dari pasien. Iya. Sampai membawa aparat desa Iya, untuk Iya. Lintas Lintas sektoral gitu. Sampai Pak Camatnya turun itu loh. Ya, dituruti ya. Oke, bagus lah, mau nambahin enggak? Yang itu Para sih. di ruang VK ya. Iya. Untuk yang momen yang mengharukan itu ada persalinan untuk pasangan yang infertil sampai 15 tahun gitu dok. Itu begitu bayi lahir sehat itu pas bapaknya itu ya saking terharunya sampai nangis terseduh-seduh itu sampai sujud syukur karena dengar suara bayi itu ya, dikarenakan suara anak gitu lah, itu bikin bidan-bidannya itu juga ikut terenyuh gitu ya. Itu pas waktu kasus itu apa usianya berapa? Usia ibu sih masih 35 35-an, sekarang kan 37-an. Soalnya menikah mungkin usia 22. Tapi usia pernikahannya memang sudah lama. 15 tahun. Ya, itu Yes. dan di titik itu saya tanya itu lewat program promil apa enggak gitu. Enggak, tapi mereka itu Pasrah sudah di fase pasrah gitu. Udah terus dikasihnya aja gitu, enggak ikut program apa-apa gitu. Oke, terima kasih buat momen-momen yang sudah dibagikan. Masuk ke segmen berikutnya. Tadi sudah sempat disinggung sih juga bahwa profesi bidan ini adalah profesi yang bukan sekedar asisten persalinan atau ada membantu persalinan saja, tapi sebenarnya memang memegang peran yang sangat penting, terutama dalam menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi ya. Mungkin nih ada, jadi nggak cuma sekedar masalah persalinan ya, dari pemantauan apa ya, screening dari awal, pra dan saat kehamilan, bahkan pun juga dipantau. gitu, Kemudian juga pemantauan gizi, bahkan bayinya pun juga dipantau ya. Bidan desa itu juga punya pekerjaan untuk memantau gizi-gizi anak yang sudah lahir seperti itu, termasuk imunisasinya bahkan. Imunisasi untuk. Nah, mungkin tentu kan sudah punya pengalaman lama ya, ada nasihat-nasihat deh untuk para ibu dulu deh, untuk para pasien, para ibu. Nasihat untuk ibu-ibu mungkin tentang tanda bahaya yang harus diperhatikan apa, atau mau saat kehamilan apa yang harus diperhatikan, mungkin ada tips deh. Bidan itu tidak hanya menolong persalinan gitu, ada pemeriksaan kehamilan aja gitu. Tapi kita mendampingi itu di selama siklus kehidupan seorang wanita. Dari dia hamil, bahkan sebelum hamil kita sudah mempersiapkan. Kita ada asuhan di remaja. Sekarang itu anemi di remaja itu kan masih tinggi ya, itu kita dari pemerintah sekarang mengasih tablet tambah darah itu untuk usia menginjak remaja, dicek yang anemi itu harus minum tablet tambah darah. Nanti berlanjut ke sebelum pernikahan itu ada pendidikan pranikah ya. Itu sekarang program di KUA itu ada, itu bidan-bidan yang puskesmas itu memberikan edukasi tentang pernikahan dan prakonsepsi. Jadi sebelum
sebelum terjadi pembuahan itu sudah disiapkan untuk kesehatan ibu dan pasangannya seperti itu. Terus nanti kita berlanjut lagi ke kehamilan. Sekarang untuk ANC sekarang itu tidak 6 kali, Enggak lebih lagi. sekarang 8 kali dokter. Ditambah Untuk lagi. trimester 1 itu 1 kali, kali. nanti Trimester. 2 kali di trimester 2 dan 5 kali di trimester 3. Trimester 3 nanti usia mulai dari 25 minggu sampai 40 minggu. Nah, nanti selama kehamilan itu juga yang paling berperan itu kan juga bidan. Nanti berlanjut ke persalinannya. Sebelum selesai di persalinan nanti ke nifasnya. Nifas dan bayi baru lahir itu kita juga harus memantau selama 40 hari nifas, kesehatan bayinya. Nanti berlanjut lagi. Belum nifas nanti ke KB-nya. Belum KB bayinya nanti balita kita juga posyandu tiap itu tumbang bayinya gitu. Nanti terus berlanjut lagi ya sampai mungkin menopause juga. Iya, betul. Urusannya bidan juga. Jadi semua siklus kehidupan itu sama Bu Bidan gitu. Terus untuk tips pesan gitu untuk tanda bahaya selama kehamilan mungkin yang perlu diwaspadai Yang pertama, keluar darah dari jalan lahir itu dari selama kehamilan baik trimester 1, 2 atau 3 misalnya ditemui seperti itu langsung ke tenaga kesehatan seperti itu Terus yang kedua ini nyeri kepala hebat itu juga itu termasuk itu bisa yang sama nyeri ulu hati biasanya itu untuk kasus-kasus yang keracunan kehamilan. Hipertensi itu dok biasanya. Baiknya jangan dianggap sepele. Untuk kasus screening minimal ke bidan atau ke dokter umum. Kalau sudah biasa tinggi itu biasanya pasien tidak merasakan apa-apa dokter. Itu dianggap normal gitu. Padahal kita sebagai Bu Bidan, dokternya itu sudah was-was itu. Ada pasien dengan tensi 180 itu pasien tidak merasa pusing. Nah, kita malah was-was. Bukan dokter. Kemarin ada yang mondok ya Mbak baru umur 16 minggu itu tensi sudah 170-80. Sudah sampai 200 sampai itu. 200 Nah, hal yang kayak gitu kalau dia tidak merasakan gejala itu kan yang sering jadi kendala toh. Belum terasa apa-apa, belum terasa apa-apa. Aku merasa sehat-sehat saja gitu loh. Iya. Padahal tensinya sudah naik-naik ke puncak gunung, risiko tinggi. Yang ketiga bisa demam tinggi pada saat hamil itu berarti ada tanda infeksi ya dokter. Gitu. Terus mungkin muntah yang berlebihan itu juga bisa nanti kan bisa menimbulkan dehidrasi, ketimbangan cairannya terutama kadang yang hamil-hamil muda. Kadang ada yang hamil muda sampai nggak bisa makan sama sekali, tiap makan muntah. Gitu. Terus mungkin juga keluar cairan ketuban itu sebelum waktunya dokter. Kadang ini banyak kemarin kasus itu di usia 30 bahkan ada yang kurang dari 30 minggu kemarin itu ada yang keluar cairan itu sampai 2 bulan ya Mbak sampai hampir melahirkan itu sangat membahayakan tinggi lah ya kesehatan ibu dan bayinya. Terus mungkin yang terakhir kepaan itu ada wajah dan tangan yang bengkak itu dok. Itu betul masuk juga. Itu biasanya tanda-tanda untuk preeklamsi yang tekanan darah tinggi itu seperti itu. Bila ibu hamil, bunda-bunda sahabat Sutiono menemui tanda-tanda seperti itu segera ke bidan terdekat atau nakes terdekat. Biar nanti untuk penanganan selanjutnya lebih tangani dengan baik. Yang terdekat dulu ya. Jangan langsung jauh-jauh. Rumah sakit tahu masih bisa ditangani di KTP dulu. Penanganan awal dulu. Iya, kalau semuanya langsung jebret Kan ini sebenarnya bukan kenapa-napa, cuman di FKTP itu tuh sebenarnya juga sudah ada beberapa fasilitas yang bisa untuk penanganan awal terlebih dahulu daripada harus yang ke tempat yang jauh. Kalau ke tempat yang dekat sudah bisa mendapatkan penanganan awal terlebih dahulu itu juga bisa lebih menolong
ibu dan Ya, bayi. itu. Jadi jangan sidik-sidik langsung ke rumah sakit. Bukannya gimana-gimana kita tidak mau menerima atau gimana ya. Mhm. Tapi karena sebenarnya kalau bisa ditangani dulu di tempat terdekat atau mungkin penanganan lebih awal Mhm. sebelum dirujuk ya itu otomatis mengurangi terjadinya resiko yang lebih besar gitu ya. Kalau seumpamanya contohnya kayak tadi, kejang di rumah, langsung lari ke rumah sakit. Nah, dia belum dapat apa-apa. Di sini kan kondisinya padahal perjalanan jauh, 30 menit. Iya. Itu sudah ada kematian otak berapa ribuan seperti itu. Itu contoh Iya. kecil gitu. Ya, intinya tetap periksa, jangan menunda. Kalau ada gejala dan seperti itu, jangan menunda untuk periksa, Betul. minimal ke bidan terdekat atau ke Iya. puskesmas. Ke IGD untuk kejadian kegawatan masih bisa diterima, tapi Nah, terlebih lagi saat kontrol, kalau ya, sudah ada itu. tanda-tanda awal, jangan Ditunda-tunda. dihiraukan, ya jangan ditunda-tunda. Gitu. Gitu. Oke, mungkin ada tambahan lagi untuk apa? Untuk yang belum hamil lah, merencanakan kehamilan tadi itu ya udah ya, tablet tambah darah, gizinya harus cukup dulu. Ini sih Dok, peran suami dan keluarga. Nah, suami siaga ini. Suami istri. Dukungan. Heeh. Hubungan Ini kan keluarga. sebagai keputusan ya, pemberi Iya. keputusan ya. Bisa Kadang ngambil. pasien itu mau tapi Sudah rajin ya, suami dan periksa, ibunya sudah, tidak mendukung. tapi suaminya Seperti sama itu. keluarganya tidak mendukung. Ngendondoni Mbak Ingo. Nah, itu yang kadang juga jadi pemberat. Hmm. Misalnya istri ada kelas ibu hamil, kali-kali suami ikutlah Iya. Mendampingi. Oh iya. Ya itu menjadi Dia PR tahu. itu. Iya. Ya, kelas hamil itu tidak hanya ibu hamilnya aja, tapi sama suami. Sahabat Sutyonya laki-laki, laki yang punya istri yang sedang hamil, Iya. kelas hamil itu tidak hanya untuk ibu hamilnya. Iya. Pengetahuan tentang kesehatan ibu hamil itu juga adalah tanggung jawab bersama ya. Memang itu ya. Jadi Betul. ya tanggung jawab dan bersama. ini ada buku pink itu ya sekarang itu kan. Ya, buku KIA. Di dalamnya itu banyak sekali edukasi dokter. Oh iya iya. Ya itu nanti suami keluarga bisa baca yang di situ. Hmm. Kebanyakan ya hampir semua sih itu pasien itu Tidak baca. tidak baca. Iya, nggak tahu isinya. buat anu Masih aja, bagus buat bukunya. periksa aja. Iya. Jadi buat periksa aja. Bukunya belum letak ya? Oh, belum. Hanya Kayaknya untuk masih periksa bagus. aja. Nah, itu Ya. kalau yang di daerah Banyumas itu Iya, itu ada jargon setiap ibu hamil itu 1 hari 1 lembar. Oh, Jadi, bagus itu. Ya, itu boleh Boleh. ditiru itu. boleh Ya, dilakukan, nanti ya. biar tidak hanya pasiennya aja, ayah, suami, Suami. keluarga dan juga kita juga harus Wajib katam. membaca Ya, buku bidan itu harus juga. katam itu kayak Iya. Bu Bidan wajib kata. Oh iya, Bu Bidan itu Karena wajib. informasi-informasi yang Ya, esensial, yang betul. besar itu sudah Itu tercantum dari di sana. sebelum kehamilan, dari kehamilan, nanti nifas, bayi, Hmm. sampai usia balita, perkembangan dan tumbuh kembang sampai balita itu ada di situ semua. Nah, itu buat sahabat Sutyono. Jadi dikasih buku KIA yang warna pink itu tuh nggak cuma buat hiasan, nggak cuma buat kartu berobat, nggak, Iya. ya, berobat, tapi itu ada informasi dasar bisa dibaca, tidak hanya untuk ibu, tapi juga untuk ayah, untuk anggota keluarga yang mungkin tinggal serumah ya. Nah, ini bisa ikut mempelajari juga di dalamnya ilmu-ilmu di sana sehingga ketika ada tanda bahaya, tanda-tanda yang memang harus segera disegerakan, Ya. segera tindakan menjadi tidak terlambat ya. Gitu. Jangan sampai bukunya dan jangan lupa ketika setiap kali periksa harus dibawa. Ya, di mana wajib aja? juga ya, wajib juga. Di mana Tidak aja hanya itu? di puskesmas, berarti ke bidan, ke puskesmas, ke rumah sakit, misalkan kalau memang sudah harus dirujuk ke rumah sakit, itu dibawa. Jadi tenaga kesehatan, baik Bu Bidan, Pak Dokter, Bu Dokter, maupun dokter spesialisnya juga sudah mengetahui perkembangannya. Rapor istilahnya. Rapornya. Oh, kemarin sudah seperti ini, sudah seperti ini, jadi bisa meneruskan hal yang sudah dilakukan tinggal diteruskan saja. Betul, seperti itu. gitu. Betul gitu ya? Ya. Kalau itu nanti kan sudah untuk masyarakat nih, udah untuk masyarakat, untuk ibunya, untuk suaminya. Kalau dari teman-teman bidan rumah sakit ini ada pesan nggak, Dok? Bidan-bidan yang mungkin dari rumah sakit, bidan desa atau Iya. untuk puskesmas ada. Untuk bidan
desa terima kasih banget. Pokoknya terima kasih bidan Apresiasi desa. ya. Iya, dapat apresiasi. Terima kasih atas pendampingan edukasinya. Justru memang utama dari ibu hamil terjadinya untuk menangani, jangan sampai mencegah nggih, Ya. mencegah terjadinya emergensi itu dari bawah. Dan itu saya apresiasi dari teman-teman bidan desa yang selalu ngeloni, ngopeni ya. Jateng gayeng itu loh Sekarang ya. enggak loh. Sekarang beda lagi ya. Jadi sekarang itu nggih, ya bukan sekarang. Untuk kebidanan, untuk semua ya ilmu nakes itu Iya, nggih. iya. Itu kan update terus. Iya. Nah, ini kalau untuk yang teman-teman bidan, marilah kita gimana ya? Untuk meningkatkan pengetahuan baik dari seminar, dari pendidikan, formal. jadi secara formal informal itu wajib. Karena apa? Contohnya seperti ini aja. ANC dulunya 4 kali, jadi 6 kali, jadi tapi 8 kali. Lah kalau kita nggak update sebagai selaku bidan, Iya. ketinggalan. Iya. Nah, jadi ini ya saya non sewu dari saya sudah masuk di RSU ini untuk di sini pesan untuk yang dari SDM di RSU kebanyakan memang kita untuk secara jenjang pendidikan masih banyak yang kurang gitu Perlu nggih. di-upgrade lah ya. Ah, Masih bisa betul itu. di-upgrade lagi. Masih di-upgrade lagi dari jenjang pendidikan. Kemudian juga dari jenjang karir dan pelatihan juga banyak dari kita itu kudet. Kudet banget kudet. Jadinya kalau ada pelatihan apa, kayaknya kok nggak pernah ya, kayak gitu. Kadang kita malu dengan yang teman-teman puskesmas. Puskesmas itu sudah lari sampai 5 kilo, 6 kilometer kita baru di sini jalan aja enggak gitu. Padahal kita kan penanganannya malah mungkin lebih kompleks ya. Nah, Walaupun kita juga ada dokter spesialis kandungan, ya, tapi tetap kan yang garda terdepan ya, Dok. iya, Kita nggak menampik ya, DSOG itu tetap berperan penting. berperan penting. Tetapi kan untuk Bisa. sebelum ketemu DSOG, untuk ketemu Iya. dokter ini kan ketemunya bidan dulu. Iya. Kalau bidannya baik, non sewu tidak update. Iya. Gimana bisa menangani pasien dengan kondisi-kondisi yang semakin update, yang gitu ya Dok. Ya. Lah, jadi kita perlu untuk teman-teman bidan rumah sakit, mari kita bersama-sama untuk menambah upgrade ilmu ya. Dan dari ini non sewu dari untuk manajemen ya bisalah ngasih kesempatan Ya, buat ya. kita gitu, ngasih kesempatan buat kita untuk upgrade ilmu. Berkembang juga. Tujuannya untuk demi pelayanan masyarakat lagi gitu, bukan hanya untuk gaya-gayaan kasarannya gitu. Ya, karena kan Gitu juga ya. sekolahnya kan untuk upgrade penanganan Iya. infeksi ya. Seperti itu mungkin ya mohon maaf gitu Iya. nggih. Kita Ya, sampaikan di nyambung dari sini Mbak ya. Ulfa, mungkin ini bidan juga harus mampu deteksi awal gitu ya. Oh iya. Harus deteksi awal tentang kegawatan sehingga nanti untuk penanganan awal dan stabilisasi pasien itu tepat sebelum kita merujuk ataupun kita konsultasi ke DPJP. Ya, Jadi dokter penanganan harus tepat dan tepat nanti tidak salah itu ya, salah diagnosa jadi salah penanganan. Dari Seperti salah itu. anamnesa jadinya Iya. salah diagnosa, salah penanganan. Kan kurang pas. Kan bidan kan juga boleh mengusulkan ya. Iya. Di desa kan juga di desa kan juga bisa, puskesmas itu kan juga bisa mengusulkan ke dokter umumnya. Mungkin ada yang pas kelewatan atau Iya. mungkin ada yang apa gitu kan. Kita Seperti sama-sama. saya kemarin pernah dapat ini pengalaman dari teman yaitu pasien sudah PEB karena tidak ada advis dari dokter umumnya untuk masuk Nggak berani. MDS 4 tidak berani. Terus saya juga sempat mengatakan kok jenengan kok enggak mengusulkan. Iya, mengusulkan kan boleh. Iya, harusnya berinisiatif untuk mengusulkan masuk ini kan nggak apa-apa seperti itu. Nah, kalau dari situ Nanti kan- kalau nggak upgrade ilmu, Nggak tahu. itu ya. Dan seterusnya Seperti itu. Oke, terima kasih atas sharingnya Mbak Sinta, Mbak Ulfa, Mbak Puspa. Hari ini kita sudah ngobrol banyak, ada cerita-cerita tentang profesi bidan yang luar biasa, yang nggak mungkin ditinggalkan, pasti dibutuhkan, sangat krusial, bahwa terutama ya di bidang kandungan, kemudian untuk mendukung kesehatan ibu, kesehatan bayi, ini
bidan-bidan ini adalah salah satu garda terdepan, salah satu pemegang kunci lah. Sebagai Ah, penggeraknya motornya. motornya, gear-nya nih, gear, salah satu gear utamanya nih. Selain juga didukung oleh ada kolaborasi ya. Iya, Kita selalu bekerja itu kolaborasi. kolaborasi medis, sesama medis dengan dokter umum, dengan perawat, dengan dokter spesialis Spesialis. kandungan, Ya, dengan gizi. dokter anak, dengan gizi, gizi. bahkan dengan non medis pun kita Betul. juga harus berkolaborasi Iya. dengan baik, bahwa kita perlu membangun hubungan yang bagus, harmonis, kemudian kita juga perlu upgrade tadi ya, untuk supaya tidak ketinggalan penanganan kasus terkini terhadap penyakit-penyakit yang dialami oleh ibu dan anak. Kemudian pada kesempatan ini saya mau menyampaikan selamat Hari Bidan Nasional untuk semuanya, untuk semua Terima kasih. bidan. Semoga kita semua, terutama untuk para bidan-bidan, bisa menjalankan tugasnya semakin amanah, Ya. bisa menjaga marwahnya bidan, bisa Amin. memberikan kontribusi yang luar biasa untuk mendukung kesehatan ibu dan anak, terutama di Indonesia ini. Dan Ya. juga untuk di seluruh dunia, bidan-bidan seluruh dunia, kan bidan tidak cuma di Indonesia. Di seluruh dunia ada ini bidannya. Midwife. Dan tidak lupa dokter, kita didoakan selalu sehat. Ya. Memberikan pelayanan Ya, terbaik. ya, semoga bisa selalu tersenyum. Iya. Kemudian mengingatkan buat sahabat Sutiono, jangan lupa bagikan episode ini ke teman-teman, ke saudara, ke siapapun yang mungkin membutuhkan informasi, terutama untuk masalah ke ibu-ibu. Saya tutup untuk podcast kita pada hari ini. RSUD Dr. Sutiono Blora. Sahabat hari dikala sakit, sahabat dekat dikala sehat. Sampai jumpa untuk episode berikutnya. Terima kasih, Mbak. Iya. Ya, sama-sama. Sehat selalu, Dok. Yes.